Liga 1 2022/2023 akan segera bergulir. Semua tim di Liga 1 pun bersiap untuk menghadapi lawan satu sama lain, termasuk PSIS Semarang. Untuk menatap Liga 1 2022/2023, PSIS Semarang telah mendatangkan beberapa pemain baru, baik lokal maupun asing untuk memperkuat skuad. Mereka diantaranya Taisei Marukawa, Carlos Fortes, Fajar Setiajaya, Guntur Triaji, Delvin Rumbino, Octavianus Fernando, Wawan Febrianto, dan Ali Sesai. Tak hanya itu, PSIS juga tercatat juga telah kehilangan setidaknya 7 pemain, yaitu Ahmad Basit, Wallace Costa, Beni Wahyudi, Fandi Eko Utomo, Joko Ribowo, Pratama Arhan, Chevon Walsh. Dengan persiapan yang begitu matang, pemain PSIS Semarang pun tampil memukau di turnamen pramusim Piala Presiden 2022. Bahkan, PSIS Semarang berhasil melenggang ke semifinal dan harus terdepak saat melawan Arema FC. Sayang, meski dengan persiapan yang matang itu, PSIS Semarang kembali ditimpa masalah menjelang Liga 1. Sebagaimana diketahui, PSIS Semarang tak hanya sekali ini mendapat masalah. Sebelumnya, di tengah bergulirnya turnamen pramusim, tiba-tiba manajemen Laskar Mahesan Jenar mengisyaratkan adanya polemik internal. Melalui Instagram pribadinya, pada Minggu, tanggal 29 Mei tahun 2022, Fardan Nandana Ramadan tiba-tiba berpamitan dan menyinggung nama CEO PSIS Semarang, Yoyo Sukawi. Wes sempurna PSIS Semarang, stadion sudah bisa dipakai pemain lengkap, kata Fardan. Saya ama Ebes Anto pamit dulu, tegas Fardan Nandana. Saya tak fokus kuliah Ebes Anto, fokus di bisnisnya. Nanti Pak Yoyo Sukawi dibantu Om Heri Sasongko, jelasnya. Hal itu karena berdasarkan hasil rapat umum pemenang saham RUPS, Wahyu Agung Group, Heri Sasongko bertugas menggantikannya di PSIS. RUPS Wahyu Agung Group hari Senin tanggal 25 April tahun 2022 menunjuk saudara Heri Sasongko untuk mengelola penuh. Sebagai representatif dari kepemilikan saham Wahyu Agung Group di PSIS Semarang, jelas Junianto dilansir dari Instagram Fardana Nandana. Namun setelah berbuntut cukup panjang, angin segar perdamaian pun dapat kembali dirasakan. Melalui unggahan Instagramnya pada tanggal 2 Juli tahun 2022, Junianto bertemu dengan Yoyo Sukawi di tribun Stadion Jatidiri sembari menonton pertandingan. Bila masuk semifinal Seninnya saya upayakan tak ke Polrestabes atau Polda Jateng mau kulo nuwun biar bantu goleki calo-calo yang bikin resah adik-adikku, lanjut Junianto. Masalah di tengah turnamen pramusim pun selesai. Namun kini menjelang Liga 1 2022/2023, PSIS Semarang kembali ditimpa masalah. Bahkan, masalah itu membuat Junianto yang kerap disapa Ebes Anto ini harus membawa pihak kepolisian. Melalui unggah story Instagramnya, Junianto memposting pihak-pihak yang harus ia serahkan ke pihak kepolisian. Pihak Satreskrim Polrestabes Semarang pun mengunggah masalah tersebut ke media sosial mereka pada Kamis, tanggal 14 Juli tahun 2022. Satreskrim Polrestabes Semarang dalam kurun waktu 2 minggu terakhir berhasil mengungkap 7 perkara, tulis pihak kepolisian. Dari 7 kasus kejahatan tersebut, salah satunya adalah pencurian barang, copet, yang beraksi pada pertandingan sepak bola PSIS vs Arema Malang di Stadion Jatidiri Semarang.
Junianti pun mengapresiasi kerja kepolisian yang membantu PSIS Semarang menangkap para biang kerok tersebut. Sebab tentu saja pihak-pihak yang melakukan tindak kejahatan tersebut menimbulkan masalah di pertandingan PSIS Semarang dan mengganggu ketertiban. Atas apresiasi itu pun, Junianto akhirnya mengucapkan hal ini, yaitu ucapan terima kasih pada pihak berwajib. Matur nuwun, tulis Junianto lewat instastory-nya. Keamanan dan kenyamanan adik-adik supporter yang menonton adalah utama @Reskrim Restabes Semarang, lanjut Junianto di unggahan selanjutnya. Namun, sebagaimana diketahui, masalah yang dihadapi PSIS Semarang menjelang Liga 1 tak hanya itu. Hingga berakhirnya pramusim, PSIS Semarang belum juga menemukan kiper untuk mengisi skuad yang ditinggalkan oleh Joko Ribowo dan Jandia Eka. Meski memiliki dua kiper, yakni Ray Redondo hingga Fajar Setia, mereka dinilai belum memiliki jam terbang sepadan. Sederat nama kiper ternama di Indonesia sering dikaitkan menjadi didikan PSIS Semarang mulai dari Hernando Ari, Persebaya, Imade Wirawan, Persib Bandung, Syahrul Trisna Fadila, Persikabo, dan Wahyu Trinugroho, ex-Biyangkara FC. Hingga kini belum diketahui siapa kiper yang resmi akan memperkuat skuad PSIS Semarang. Selain itu, pemain andalan PSIS Semarang, striker Carlos Fortes pun harus menepi di laga pembuka Laskar Mahesa Jenar di Liga 1 2022/2023. Bos Yoyo Sukawi pun menyampaikan terkait kemungkinan absennya Carlos Fortes di laga awal. Kemarin dokter sudah menyampaikan, Fortes harus istirahat sampai 4 minggu. Sekarang sudah hampir 2 minggu. Nanti mungkin Fortes akan kehilangan satu pertandingan saja, ungkap Yoyo Sukawi. Hal itu berarti kemungkinan besar Carlos Fortes hanya akan absen di laga PSIS Semarang melawan RANS Nusantara FC. Mengingat beberapa masalah harus menimpa PSIS Semarang menjelang Liga 1 2022/2023. Dibutuhkan tambahan semangat untuk para pemain agar dapat tampil lebih baik di laga yang sebenarnya.